Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada materi berikutnya. Kali ini tentang sistem ekskresi. Sistem ekskresi ini sebenarnya bisa disatukan dengan materi osmoregulasi yang pada bagian sebelumnya Bapak sudah jelaskan, namun karena materi osmoregulasi juga agak panjang sehingga Bapak mencoba memisahkan kedua materi ini, yaitu sistem osmoregulasi dan ekskresi. Walaupun kalau kita berbicara tentang sistem ekskresi, alat-alat pendukung sistem ekskresi itu kurang lebih sama dengan alat-alat pendukung dalam mekanisme sistem osmoregulasi pada hewan. Nah, ekskresi adalah pengeluaran zat-zat sisa metabolisme, zat buangan yang sudah tidak terpakai lagi dari jaringan tubuh ke dalam luar tubuh. Nah, adapun produksi sisa metabolisme tubuh pada hewan termasuk pada manusia yang utamanya adalah karbon dioksida dalam bentuk gas, air, dan komponen nitrogen lainnya dalam bentuk cair seperti amonia, urea, asam urik, dan lainnya. Nah, terutama untuk nitrogen ini jika berlebihan dalam tubuh maka tentunya akan membahayakan, sehingga zat-zat buangan nitrogen seperti amonia, urea, asam urik, dan sejenisnya itu harus mutlak dibuang keluar tubuh. Adapun organ-organ ekskresi pada hewan itu beragam, seperti protonefridia pada jenis planaria, metanefridia pada Annelida, tubuli malpighi pada insekta, kemudian kelenjar hijau pada krustase, dan nefron pada vertebrate. Juga selain nefron juga bisa melalui organ-organ pernafasan maupun kulit. Itu adalah contoh-contoh organ ekskresi pada hewan. Nah, produk sisa metabolisme tubuh itu yang harus dibuang itu berupa proses produk akhir dari penguraian protein yang menghasilkan senyawa buangan bernitrogen berupa amonia, urea, dan asam urik, dan juga proses penguraian karbohidrat dan lemak. Nah, proses penguraian karbohidrat dan lemak inilah yang menghasilkan sisa metabolisme yang harus dibuang berupa air dan karbon dioksida. Nah, jadi betapa pentingnya hewan maupun manusia itu mengkonsumsi makanan yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat, namun kemudian sisa dari hasil metabolisme itu berupa amonia, urea, asam urik, maupun air dan karbon dioksida itu harus dibuang. Nah, kalau tidak dibuang maka akan mengandung racun yang kemudian membahayakan tubuh. Nah, mengapa diperlukan proses ekskresi? Yang pertama karena harus mempertahankan kondisi homostatis agar tidak mengganggu fungsi tubuh. Jadi kondisi homostatis ini adalah bagaimana mempertahankan keseimbangan tubuh, cairan-cairan tubuh yang ada sehingga tidak berlebihan, dan sisa-sisa metabolisme yang seharusnya dibuang itu harus dikeluarkan untuk tidak mengganggu fungsi tubuh. Itulah kenapa harus diperlukan ekskresi, sehingga organ-organ ekskresi yang ada pada hewan itu benar-benar harus dipertahankan fungsinya secara optimal agar mampu mempertahankan keseimbangan tubuh atau homostatis, dan kemudian zat-zat buangan yang tersisa yang tidak terpakai dan bersifat toksik itu memang harus dibuang keluar tubuh. Nah, sehingga fungsi dari sistem ekskresi umumnya ada beberapa. Yang pertama adalah membuang limbah atau zat sisa hasil metabolisme yang dari makanan, metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat yang tidak berguna lagi dan tentunya sifatnya beracun dari dalam tubuh. Ada yang memang masih berguna sehingga direabsorpsi ulang, tapi jika produk akhirnya itu yang memang benar-benar tidak termanfaatkan lagi maka harus dibuang karena dia akan meracuni tubuh jika tertampung dalam tubuh secara berlebihan.
Kemudian yang kedua adalah mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh itu melalui proses osmoregulasi. Itu juga fungsi dari sistem organ pada sistem ekskresi, mempertahankan keseimbangan ion-ion dalam tubuh. Kemudian mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal, misalkan termoregulasi, bagaimana mempertahankan temperatur antara tubuh dengan lingkungan agar seimbang sehingga proses-proses metabolisme yang ada dalam tubuh juga berlangsung secara normal. Kemudian homostatis adalah bagaimana mempertahankan keseimbangan zat-zat atau cairan dalam tubuh sehingga tubuh itu dapat bermanfaat, dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dan jika tidak optimal tentunya akan mengganggu proses metabolisme dan pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, adapun macam-macam sistem ekskresi pada hewan, misalkan platyhelminthes, mekanisme pengeluaran zat sisa pada contoh hewan planaria itu menggunakan sel-sel berambut getar seperti yang tampak pada gambar, yaitu yang disebut dengan protonefridia, yang fungsinya adalah menyerap zat dan kemudian mengeluarkannya melalui lubang-lubang pada tubuh. Jadi zat diserap, kemudian hasil sisa proses metabolisme yang tidak terpakai lagi dikeluarkan melalui lubang-lubang yang ada pada tubuhnya. Kemudian Annelida itu misalkan dari hewan nefridia dilengkapi corong terbuka dan bersilia. Dan nefridia itu dilengkapi dengan corong terbuka dan bersilia yang disebut dengan nefrostoma, seperti yang tampak pada gambar, di mana cairan tubuh yang diserap nefrostoma akan dikeluarkan sebagai zat sisa metabolisme yang tidak terpakai lagi sekitar 60%, dan ada sisanya yang bisa diserap kembali yang di dalamnya tentunya masih mengandung zat-zat yang bisa dimanfaatkan untuk proses perkembangan tubuh. Jadi ada zat yang kemudian masih bisa termanfaatkan kemudian direabsorpsi ulang, dan ada zat yang sebagian besar dari sisa hasil metabolisme itu tidak terpakai lagi, itulah yang kemudian dibuang dalam proses ekskresi. Kemudian insekta seperti belalang dan kecoa misalkan memiliki alat ekskresi berupa tubuli Malpighi, di mana fungsi tubuli Malpighi ini adalah membuang urea, asam urat atau asam urik, dan garam dari darah menuju ke usus, dan dari usus inilah zat sisa akan dibuang melalui usus bagian belakang yang berupa feses. Sisa nitrogen yang digunakan kembali ada yang tersisa direabsorpsi untuk membentuk kitin pada eksoskeleton dan akan diekskresikan kemudian pada saat pengelupasan kulit. Jadi ada sisa zat metabolisme yang kemudian bisa dimanfaatkan kembali untuk di kulitnya atau kitin. Kemudian untuk Pisces ini sebenarnya organ utama dari sistem ekskresinya adalah ginjal. Selain ginjal tentunya Pisces juga memiliki organ pendukung untuk sistem ekskresi ini berupa pada insang maupun saluran pencernaan, dan ada juga di bagian kulitnya. Sehingga walaupun ginjal menjadi domain dalam sistem ekskresi pada ikan, tapi juga ada insang, kulit maupun saluran pencernaan yang bisa berfungsi juga dalam sistem ekskresi, mendukung proses ekskresi. Nah, kalau kita berbicara tentang pengelompokan hewan berdasarkan ekskresi ginjal, terbagi kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah hewan amonotelik. Hewan ini mengekskresikan bahan buangan nitrogen yang utama berupa amonia. Contoh ikan air tawar, protozoa, krustase, platyhelminthes, Cnidaria, porifera, dan echinodermata. Sementara hewan ureotelik itu dia mengekskresikan bahan buangan nitrogen yang utamanya adalah berupa urea. Contoh hewan ini adalah dari kelas mamalia umumnya, kemudian amfibi khususnya untuk dewasa, ikan-ikan elasmobrans itu ikan-ikan bertulang rawan seperti hiu, pari, dan sebagainya, dan kura-kura. Itu adalah hewan ureotelik yang membuang urea. Sementara hewan urikotelik itu mengekskresikan
bahan buangan nitrogen yang utama berupa asam urik atau asam urat. Contohnya adalah ular, kadal, burung, insekta, tapi memang lebih banyak domain itu pada kelas reptilia, ular, kadal, dan sejenisnya. Kemudian hewan guanotelik itu adalah hewan yang mengekskresikan bahan buangan nitrogen yang utama berupa guanin. Nah, contoh hewannya misalkan laba-laba dan sejenisnya. Itulah beberapa contoh pengelompokan hewan berdasarkan ekskresi ginjal seperti amonotelik, ureotelik, urikotelik, dan guanotelik tergantung produk utama buangannya. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang organ ekskresi, misalkan pada ikan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ikan sebagian besar membuang beberapa sisa hasil metabolismenya melalui ginjal. Nah, sisanya dibantu oleh insang, saluran pencernaan, dan di bagian kulit. Nah, ginjal berjumlah sepasang pada ikan, seperti yang tampak pada gambar, warna merah panjang di tua terletak di bagian atas rongga perut dan di bawah tulang punggung, kelihatan di gambar bagian atas. Kemudian hasil buangan berupa urin yang dihasilkan oleh ginjal itu dialirkan melalui sepasang ureter yang namanya yang dikenal dengan nama ductus mesonephridicus. Jadi ginjal memang menjadi domain dalam proses ekskresi pada ikan, sehingga peran ginjal itu sangat-sangat penting, walaupun kemudian ada juga dibantu oleh insang, kulit, dan saluran-saluran pencernaan yang lain. Nah, insang sel yang berperan penting dalam mengeliminasi garam dan amonia pada insang adalah sel klor atau klorid. Prinsip ekskresi yang harus kalian pahami, ekskresi nitrogen melalui insang yang harus kalian pahami itu dia terjadi melalui proses difusi. Proses difusi adalah proses perpindahan ion-ion dari yang konsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasi rendah, ini berbanding terbalik dengan osmosis. Nah, dengan demikian nitrogen dalam bentuk amonia dari sisa metabolisme dibawa oleh hemoglobin darah. Pada saat nitrogen berada di insang, proses difusi dapat berjalan dengan catatan jika kadar amonia di perairan lebih rendah daripada yang ada pada hemoglobin darah. Karena sekali lagi proses pengeluaran ekskresi amonia pada ikan melalui insang itu terjadi melalui mekanisme difusi, sehingga jika kadar amonia pada suatu perairan tinggi, maka tentunya akan menghambat proses ekskresi amonia dari dalam tubuh ikan keluar lingkungannya. Inilah yang menyebabkan kenapa suatu perairan itu tidak boleh tercemar, apalagi mengandung amonia tinggi, maka akan mengganggu proses ekskresi amonia melalui insang pada ikan. Nah, berikutnya kita ke sistem ekskresi ini, contoh saja pada manusia. Ginjal ada 5. Yang pertama, ginjal berfungsi untuk menyaring zat sisa makanan, obat-obatan atau racun yang terdapat di dalam darah, juga berperan mengendalikan keseimbangan cairan dan kadar elektrolit dalam tubuh. Betapa kita tahu bahwa manusia ini punya ginjal itu yang sangat-sangat penting. Jika ginjal mengalami kerusakan, itu yang dibilang gagal ginjal, maka proses ekskresi itu akan terhambat, sehingga tentunya sisa-sisa zat metabolisme tubuh itu tidak akan secara optimal dikeluarkan melalui ginjal yang mengalami masalah. Makanya biasanya kita hindari penggunaan obat-obatan secara berlebihan, juga minuman beralkohol dan sebagainya, itu yang perlu kita hindari untuk menjaga ginjal kita agar tetap sehat. Kemudian kulit berfungsi mengeluarkan keringat yang mengandung kelebihan air, garam, mineral, dan sedikit urea yang dapat meracuni tubuh. Jadi kulit memiliki sekitar 3-4 juta kelenjar keringat di seluruh bagian tubuh, dan yang paling banyak terdapat di telapak tangan, kaki, wajah, dan ketiak. Makanya itulah menyebabkan kenapa bagian-bagian tubuh ini paling sering sekali berkeringat.
Dan kenapa keringat yang kita hasilkan bau, yaitu karena buangan dari sisa-sisa metabolisme tubuh yang tidak termanfaatkan. Kemudian ada usus besar. Usus besar ini berfungsi menyerap sisa air dan nutrisi yang tidak bisa dicerna oleh usus kecil. Kemudian usai diserap, sisa makanan dan minuman yang diubah menjadi feses dan dibuang melalui dubur. Itulah fungsi usus besar. Kemudian hati ini berfungsi untuk mengolah amonia menjadi urea. Selain itu dibuang melalui sistem ekskresi pada ginjal lewat urin. Jadi hati-hati dengan orang yang patah hati juga, tentunya dia akan jadi hati ini bukan sekedar berbicara tentang patah hati ya, tapi fungsinya untuk mengolah amonia menjadi urea. Nah, selain amonia, zat lain yang dibuang atau diekskresikan oleh hati adalah zat beracun dalam darah, misalkan akibat konsumsi alkohol atau obat-obatan. Jadi kalau kita paling sering mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan, tentunya akan merusak hati. Begitu juga kalau orang yang terkena keracunan, orang yang meninggal karena keracunan, maka diotopsi itu adalah hatinya, karena disitulah dia bagaimana menyerap zat-zat yang beracun. Nah, inilah yang kita hindari agar menghindari penggunaan alkohol dan obat-obatan yang berlebihan, karena dia akan menurunkan fungsi hati. Nah, kemudian paru-paru itu berfungsi mengeluarkan zat sisa berupa uap air dan karbon dioksida yang dihasilkan karena adanya pertukaran gas saat respirasi atau pernafasan. Maka banyak kita lihat penyakit paru-paru itu yang utama terserang karena virus. Tentunya nanti dia akan menghambat fungsi dari paru-paru itu sendiri untuk mengeluarkan zat karbon dioksida dan menghirup oksigen. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan secara singkat terkait dengan materi ekskresi. Semoga materi kuliah ini bermanfaat. Kita lanjut nanti, kita ketemu pada materi-materi kuliah berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.